Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royhan Firdaus, absen 24, akan menjelaskan tentang analisis data deret waktu. Definisi dan tujuan. Data deret waktu adalah sekumpulan hasil observasi yang diatur dan didapat menurut urutan suatu jangka waktu, biasanya dalam interval waktu yang sama. Tujuan mempelajari analisis deret waktu adalah untuk memperbaiki taksiran-taksiran di masa depan, sehingga untuk memudahkan perencanaan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Itu yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama itu gerak jangka panjang atau tren. Gerak jangka panjang ini adalah perkembangan atau kemunduran yang berangsur-angsur dari suatu deretan peristiwa dalam jangka panjang. Yang kedua itu gerak siklis. Gerakan siklis adalah perkembangan yang turun naik di sekitar tren. Yang ketiga itu gerak musiman, perubahan-perubahan dalam dunia usaha yang disebabkan oleh faktor-faktor musim. 4. Gerak reguler atau residu, perubahan-perubahan perekonomian yang disebabkan oleh segala sesuatu yang bersifat tidak teratur dan sukar dikuasai. Nah, berikut cara menentukan tren linear. Yang pertama itu metode freehand. Selanjutnya metode kuadrat terkecil atau least square. Metode setengah rata-rata dan metode rata-rata bergerak. Metode freehand. Menentukan nilai tren dengan cara menggambar data sebenarnya dalam grafik dan membuat garis melalui data-data itu. Metode ini dilakukan oleh orang yang memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang dan mengetahui dan dengan baik pekerjaan-pekerjaan perusahaan dan mengetahui keadaan usaha. Untuk yang selanjutnya itu metode setengah rata-rata. Menentukan nilai tren dengan cara data dibagi menjadi dua bagian sama dan menentukan rata-rata waktu dan nilai untuk bagian pertama. Begitu juga untuk bagian kedua, dari rata-rata tersebut didapat 2 titik. Seperti dalam kurung T1, Y1 dan T2, Y2. Sehingga dapat ditentukan pertambahan atau penurunan dengan rumus sebagai berikut. Pertambahan atau penurunan per periode. Dari pertambahan atau penurunan dapat ditentukan nilai tren dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Untuk menggambarkan grafik dengan menggunakan 2 titik yaitu T1, Y1. Dan T2, Y2 dan ditarik garis trennya. Berikutnya itu contoh soal. Kita masuk ke contoh soal, yaitu yang pertama diketahui data penjualan tahun 2003 sampai 2010 dalam jutaan rupiah. Data tersebut adalah data pertengahan umum. Berikut ini merupakan tabel dari soal. Bisa kita lihat bersama. Di sini ada pemaparan dari soal berikut. Oke, next. Pertambahan atau penurunan per tahun sama dengan 197,5, 137,5 sama dengan 60. Nah, sehingga nilai tren kelompok pertama Y sama dengan A0 plus BX, Y sama dengan 137,5 plus 15X. Dan nilai tren kelompok kedua Y sama dengan A0 plus BX, Y sama dengan 197,5 plus 15X. Dengan mengganti nilai X, maka nilai tren dapat ditentukan untuk tahun 2003 sampai dengan 2010. Berikutnya yaitu metode rata-rata bergerak. Dalam metode ini, nilai tren ditentukan dengan cara mengganti nilai data dengan nilai rata-ratanya, yaitu dihitung dengan nilai data tahun yang mendahului dan nilai tahun berikutnya. Nilai tren tersebut adalah nilai rata-rata bergerak. Metode ini mempunyai kelemahan. Nilai tren di awal dan di akhir tidak ada. Berikut juga contoh soal. Diketahui data penjualan tahun 2003 sampai 2011 dalam jutaan rupiah. Jika nilai tren dengan metode rata-rata bergerak 4 tahun dan 5 tahun, maka nilai terendahnya adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat bersama-sama. Dari nilai yang pertama terus sampai yang nilai trennya. Oke, next. Yang selanjutnya itu metode setengah rata-rata.
Dalam metode ini penentuan nilai tren dengan menggunakan rumus persamaan garis tren. Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan data deret waktu atau nilai tren, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien X sama dengan waktu yang ditransformasikan. Jika data ganjil, transformasi untuk X median, dan jika data genap, transformasi untuk X sama dengan 2, T median. Sedangkan rumus menentukan A dan B adalah sebagai berikut. Kita lihat bersama-sama rumusnya, yaitu seperti ini. Kita lihat bersama-sama. Merupakan ini berikut ini adalah rumus untuk menentukan dari A dan B. Oke, next. Contoh soal. Nah, diketahui data penjualan perusahaan Mawar tahun 2002 sampai 2012. Nah, ini lihat. Dari rumus yang sebelumnya sudah ada, sudah lengkap di sini semuanya. Bisa kita pelajari bersama. Oke. Nah, ini juga bagian dari yang tadi. Jadi di sini akhirnya nanti maka persamaan tren Y sama dengan 155,634 plus 7 plus 3,74555 X. Jadi itu persamaan dari tren Y. Oke, terima kasih banyak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.